Biografi dan kata-kata bijak Raden Ajeng Kartini, pelopor emansipasi wanita Indonesia tahun 1879 sampai tahun 1904. Raden Ajeng Kartini lahir tanggal 21 April tahun 1879, tempat Jepara, Jawa Tengah. Kartini lahir di tengah keluarga bangsawan, di mana ayahnya adalah seorang bupati Jepara bernama Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Status Kartini sebagai golongan priyayi menjadikannya berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal di Europe Slagere School, ELS, Jepara. Ini adalah salah satu sekolah elit yang hanya bisa diikuti anak-anak Belanda dan pribumi dari keluarga bangsawan. Pada tahun 1898, tepatnya ketika berusia 12 tahun, Kartini menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar. Ia berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah, namun keinginannya tersebut tidak terwujud. Hal ini dikarenakan kesempatan mengenyam pendidikan bagi kaum perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan hanya boleh menempuh pendidikan sampai jenjang sekolah dasar. Karena itu, Kartini menjalani masa pingitan dengan menetap di rumah dan menyiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga. Di momen itu, Kartini banyak melahap ilmu pengetahuan dan buku-buku yang dibelikan ayahnya. Kartini mendapat banyak pengaruh dari buku-buku bacaannya, di antaranya Max Havelaar, Surat-surat Cinta, The Stille Krah, dan lain-lain. Dari bacaan tersebut, Kartini terinspirasi untuk memajukan perempuan pribumi yang berada di status sosial rendah. Kartini merealisasikan cita-citanya dengan mendirikan sekolah khusus wanita di tanah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut, mereka diberi pelajaran menjahit, menyulam, dan memasak. Hingga pada tanggal 8 November tahun 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Beruntung, suaminya itu mau mendukung gagasan Kartini untuk memajukan perempuan Indonesia. Kartini diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Melalui sekolah ini, Kartini berhasil melahirkan perempuan-perempuan hebat dan cerdas. Hingga pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak pertamanya yang diberi nama R.M. Susalit. Setelah melahirkan, keadaan Kartini semakin memburuk, dan ia pun mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 17 September tahun 1904 di usia 25 tahun. Meski meninggal di usia muda, Kartini telah membawa inspirasi bagi wanita Indonesia hingga kini. Sosoknya banyak berperan dalam mengangkat martabat wanita, memajukan pendidikan, serta menjamin hak-haknya. Surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Eropa semasa hidupnya
dibukukan oleh Mr. J.H. Abendanon. Kumpulan surat itu kini dikenal dengan buku yang berjudul Abis Gelap Terbitlah Terang. Kata-kata bijak dari Raden Ajeng Kartini. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik dan untuk keperluan perempuan itu sendiri. Berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Saat suatu hubungan berakhir, bukan berarti dua orang berhenti saling mencintai. Mereka hanya berhenti saling menyakiti. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia, bukan? Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain yang lebih sempurna yang boleh menjadikan buah. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya untuk mencari seorang yang lebih baik darimu. Sesungguhnya adat sopan santun kami orang Jawa amatlah rumit. Adikku harus merangkak bila hendak lalu di hadapanku. Kalau adikku duduk di kursi, saat aku lalu, haruslah segera ia turun duduk di tanah dengan menundukkan kepala, sampai aku tidak kelihatan lagi. Adik-adikku tidak boleh berkamu dan berengkau kepadaku. Tiap kalimat yang diucapkan haruslah diakhiri dengan sembah. Berdiri bulu kuduk bila kita berada dalam lingkungan keluarga Bumi Putra yang ningrat. Bercakap-cakap dengan orang yang lebih tinggi derajatnya harus perlahan-lahan, sehingga orang yang di dekatnya sajalah yang dapat mendengar. Seorang gadis harus perlahan-lahan jalannya, langkahnya pendek-pendek, gerakannya lambat seperti siput. Bila berjalan agak cepat, dicaci orang, disebut kuda liar. Bagi saya hanya ada dua macam keningratan.
keningratan pikiran dan keningratan budi. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh, menurut persepsi saya, daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Apakah berarti sudah beramal soleh orang yang bergelar graf atau baron? Tidak dapat mengerti oleh pikiranku yang picik ini. Sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci ialah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seorang mutlak menjadi Kristen? Orang Buddha, Brahma, Yahudi, Islam, bahkan orang kafir pun dapat hidup dengan kasih sayang yang murni. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita, semakin adil pertimbangan kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. Tiada mendendam, itulah bahagia. Jangan pernah menyerah. Jika kamu masih ingin mencoba, jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang. Duh, Tuhan, kadang aku ingin, hendaknya tiada satu agama pun di atas dunia ini, karena agama-agama ini yang justru harus persatukan semua orang, sepanjang abad-abad telah lewat, menjadi biang keladi peperangan dan perpecahan, dari drama-drama pembunuhan yang paling kejam. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Salah satu daripada cita-cita yang hendak kusebarkan ialah, hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa, baik pun karena terpaksa, haruslah juga segan menyakiti makhluk lain, sedikit pun jangan sampai menyakitinya. Segenap cita-citanya, kita hendaklah menjaga sedapat-dapat yang kita usahakan, supaya semasa makhluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan jalan demikian menolong memperbagus hidupnya. Dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi murni, yaitu terima kasih namanya. Bolehlah negeri Belanda merasa berbahagia memiliki tenaga-tenaga ahli yang amat bersungguh mencurahkan seluruh akal dan pikiran dalam bidang pendidikan dan pengajaran remaja-remaja Belanda. Dalam hal ini, anak-anak Belanda lebih beruntung daripada anak-anak Jawa yang telah memiliki buku selain buku pelajaran sekolah. Dengan menolong diri sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jika saja masih anak-anak ketika kata-kata emansipasi belum ada bunyinya,
belum berarti lagi bagi pendengaran saya. Karangan dan kitab-kitab tentang kebangunan kaum putri masih jauh dari angan-angan saja. Tetapi dikala itu telah hidup di dalam hati sanubari saya satu keinginan yang kian lama kian kuat, ialah keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri. Ikhtiar, berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain. Tetapi sekarang ini, kami tiada mencari penglipur hati pada manusia. Kami berpegangan teguh-teguh pada tangannya. Maka hari gelap gulita pun menjadi terang, dan angin ribut pun menjadi sepoi-sepoi. Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Vegetarisme itu doa tanpa kata kepada Yang Maha Tinggi. Adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Saat membicarakan orang lain, Anda boleh saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yang baik. Orang kebanyakan meniru kebiasaan orang baik-baik. Orang baik-baik itu meniru perbuatan orang yang lebih tinggi lagi, dan mereka itu meniru yang tertinggi pula, ialah orang Eropa. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami, Kartini, Rukmini, dan Kardinah, tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan. Aku mau meneruskan pendidikanku ke Holland, karena Holland akan menyiapkan aku lebih baik untuk tugas besar yang telah kupilih. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Kami berikhtiar supaya kami teguh sungguh, sehingga kami sanggup diri sendiri. Menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri itu kerap kali lebih suka daripada menolong orang lain. Dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna pula. Tahukah engkau semboyanku, aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata, aku tiada dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat, aku mau, membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lewatkan video berikutnya.